Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 5 Februari tahun 2025 ya. Hari ini IHSG gimana nih? Koreksi 0,5% ya, ada di angka 8.100. Hari ini valuasi transaksinya lumayan kecil ya, cuma 19 triliunan lah. Asingnya hari ini net sell ya 355 miliar gitu. Terus sebentar, Movers. Untuk top value hari ini ada siapa ya? BBRI ya, hari ini transaksi 1,3 T, BCA 1,1, BMRI 1,06 triliun ya. Ya, 3 teratas dipegang oleh banking ya hari ini. Terus Bumi juga gede transaksinya, cuma Bumi gimana nih? Bumi ya, ternyata koreksi ya. Koreksi 2,5%. Terus ada PTRO. Terus ASII, Antam juga ada ya. BNI mana nih? Oh, BNI ada nih. Kemarin udah kita bahas dan hari ini koreksi 1,3% ya, lebih murah lagi tuh. Berarti bisa 8% lebih dikit. Terus Mina, Adro juga hari ini koreksi ya. 3,6%. Dewa gimana Dewa? Dewa minus 1%-an. Terus ada ya yang lain-lain lah ya. Nggak terlalu menarik hari ini ya. Terus hari ini gue pengen bahas saham Cita ya. Dia Cita Mineral Investindo. Dia bergerak di bidang pertambangan bauksit ya. Jadi pertambangan bauksit melalui penyertaan saham pada PT Harita Prima Abadi Mineral. Oke. Jadi dia tentang pertambangan lah ya. Nah, dia anak usahanya Harita Prima, terus Karya Utama. Terus dia juga ada punya saham di pas gua baca tadi ya, kita bisa lihat di finansial ya. Di pendapatan dia adalah laba usaha lain-lain nih. Jadi lumayan gede ya. Kontribusi dari usaha lain-lainnya ini. Nah, kita lihat ya. Untuk Q1 ya, dia dapat 166, waduh, belepotan nih. 168 triliun ya laba usahanya ya. Sementara total pendapatannya cuma 671 ya. Tapi dia ada tambahan, bagian atas hasil bersih ya. Dapat tambahan laba 871 miliar ya, sehingga labanya menjadi 1,032 triliun ya pada Q1 ya. Nah, jadi gitu, si Cita ini punya saham sebanyak kurang lebih 30% ya di PT Well Harvest Winning Alumina Refinery ya. WHW ini adalah smelter alumina terbesar di Indonesia yang lokasinya ada di Ketapang, Kalimantan Barat ya. Nah, tapi si WHW ini ya perusahaan tertutup ya, jadi bukan perusahaan TBK, jadi lu nggak bisa beli si perusahaan WHW gitu. Tapi Cita punya 30% kepemilikan di perusahaan ini ya. Nah, investasi Cita, mereka setor modal ke WHW ya. Porsi kepemilikannya sekitar 30% ya. Jadi setiap WHW untung ya, Cita berhak lah mendapatkan porsi laba itu di laporan keuangannya gitu. Tadi pas gua baca-baca, loh kok laba usahanya 168, tapi ketika di bawahnya laba bersihnya jadi 1 triliun, terus ini jadi 621 Q2 ya. Dan Q3 sih jadi 375 ya. Menurun lah ya si aluminanya si HWHW ini gitu. Jadi cukup menarik ya, ada tambahan laba yang cukup gede dari perusahaan yang dia invest ya. Sementara
perusahaan yang dia jalankan sendiri labanya terbilang cukup kecil ya, dan ya pendapatannya juga bisa lebih kecil daripada laba yang dia dapetin di si WHW ini ya. Tapi kalau Alumina tersebut lagi bagus harganya ya, otomatis laba yang dibagikan ke dia juga jadi lebih gede gitu. Nah, jadi itu ya yang sisi yang cukup menarik di saham Cita ini ya. Sementara karena gua baru baca ya, gua baru menemukan itu ya. Kalau lu punya data atau berita yang lebih lagi tentang saham Cita ini ya, lu boleh share aja di kolom komentar ya. Siapa tahu ada hal yang lebih menarik lagi dari saham ini ya, jadi kita bisa lebih yakin kalau kita mau masuk ke suatu saham seperti Cita ini ya. Nah, kita langsung aja bahas dari sisi fundamentalnya ya. Di IPO tanggal 20 Maret 2022 ya, harga IPO-nya 1.200. Lembar saham IPO-nya 100 juta lembar doang ya. Dan hasil IPO-nya kurang lebih, kok gede banget ini. Oh, ngaco nih rumus. Sebentar ya, ada kurang lebih cuma 20 miliar doang ya hasil IPO-nya. Terus free float dia juga cuma 7,6% ya. Jadi ini agak PR juga nih buat peraturan baru dari BI atau OJK yang mengharuskan suatu perusahaan di free floatnya 15% ya. Sementara si Cita ini baru kena di 7,6% doang, berarti dia harus melakukan sesuatu untuk mencapai free float yang telah ditentukan sih. Tapi aman lah ya, katanya kalau perusahaan lama itu maksimal jangka waktunya di 3 tahun buat bisa mencapai 15% ya, jadi masih cukup banyak waktu ya. Kalau perusahaan baru yang mau IPO ya harusnya sih dari baru IPO dia harus memenuhi standar free float yang 15% itu gitu ya. Transaksi hariannya lumayan 2,5 miliar, terus lembar saham sekarang ada di 3,9 miliar. Harga hari ini closing di 4.310 ya, 4.390. Berarti market cap dia lumayan sih ya, 17 triliunan. Terus ekuitas ya secara kuartalan salah juga nih ngedata. Q1, Q2, Q3 ini baru. Karena Q4-nya kan belum keluar ya. Untuk ekuitas Q1 8,6 triliun, Q2 7,9 dan Q3 naik lagi 8,4 triliunan lah ya. Jadi ya nggak kemana-mana lah ya. Terus book value-nya dia Q1 sebesar 2.100, Q2 2.000 dan Q3 2.100 lagi. PBP ya kurang lebih sama lah ya, di 2 kali sampai dengan Q3 ini. Nah, liabilitasnya kecil banget ya dia, berarti lumayan oke nih manajemennya. Liabilitas Q1 368M, Q2 322 dan Q3 339 ya. Benar gak nih rumusnya? Jangan-jangan salah. Ya benar ya, cuma 4%. Total aset ada di angka 8,7 triliun lah sekarang ya. PS sekarang di angka 6,5 kali. Jadi ya masih di bawah 10 lah ya. Terus laba ditahannya ada berapa nih? Kita cek barang-barang Cita ya. Cita Mineral Investindo ya, ini juga kayaknya ini masih minimalis ya. Rupiah satuan penuh oke. 1, 2, 3, 4 gede juga nih laba ditahannya, ada 6,6 tean ya. Benar gak? Ya 6,7an lah. 6,695 triliun ya. Jadi laba ditahannya juga lumayan cukup gede ya, meskipun nggak semuanya berbentuk cash, jadi harusnya bisa lah. Nah, lanjut ke revenue ya, seperti yang kita bahas tadi di awal.
Q1 dapat 871, Q2 722 naik ya. Tapi Q3 turun lagi 682 miliar ya. Untuk GPM-nya juga lumayan tebal, ada di angka 40%-an ya. Dia dapat 265 miliar, 330, 285. Nah, yang bikin aneh atau bikin unik ya, net profitnya jadinya gede banget ya. 153%, 86%, 50%. Karena itu tadi ada tambahan laba dari si perusahaan yang dia invest lah ya. Nah, kita lihat di sini profit tuh 54% ya. Nah, benar kan? Jadi iya, kalau si WHW-nya kinerjanya oke ya, dia 30% kebagian laba yang oke juga gitu. EPS-nya 260, 156 dan 95, sekarang turun lah ya. Terus secara anualis sampai dengan Q3 ya, berarti ada di angka 682 nih. Dia payout ratio-nya berapa? 52% di tahun kemarin ya. Baru aktif dari 2019 dia ya. Apakah udah bagi interim? Belum ya. Kayaknya setahun sekali nih. Kita coba di 52% ya. 52%. Nah, ini Q3 ya. Q3 salah Nah, lumayan gede nih. Jadi 682 dikali 52% sama dengan 355 ya. Ini untuk estimasi full year 2025. Tapi kita tunggu nantilah Q4 ya. Siapa tahu Q4 lebih meledak lagi ya dari sumbangan si WHW itu ya. Berarti di harga sekarang kita bakal dapat dividen yield sebesar 8% ya. Lumayan menarik. Berarti harga warasnya ada di angka Q3 Q3 yang ini. Q3. Nah, ini belum ada. 3.500 sampai dengan 7.100 ya. Kalau dikali 10 sih 6.800 ya, ada gap yang lumayan oke ya. Nah, kita lihat historinya. Masih bolong sih ya, dari normalnya dari 2020 ya sampai sekarang nih udah mulai oke. Gedenya sih tahun kemarin ya. Nah, jadi gitu ya untuk si Cita ini, lumayan menarik tapi harus dikulik lagi nih. Takutnya banyak pumpu-pumpu yang belum kita ketahui ya kalau mau masuk ke sini gitu. Tapi sih lumayan menarik ya. Tapi nanti kalau kira-kira turun ke 3.500-an, kalian bolehlah teriak di kolom komentar ya tentang saham Cita ini. Kalau turun ke segitu ya lumayan menarik sih. Kita lihat chartnya. Chartnya begitu, lihat aja sendiri ya. Oke, jadi segitu dulu tentang saham Cita ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Thank you udah nonton ya. Dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.